Halo sejarah lovers, terima kasih telah menonton video ini dan juga singgah di channel ini. Perkenalkan, kami adalah mahasiswa-mahasiswi program studi ilmu sejarah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Sumatera Utara, Stambuk 2022. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang Islam pada Kerajaan Mughal di India. Bersama kami, kelompok 1 dari mata kuliah Sejarah Kebudayaan Islam yang diampu oleh dosen kami, yaitu Ibu Lestari Daracinta Utami SSMA, dan juga kami dari kelompok 6 yang terdiri dari 7 orang, yaitu saya sendiri, Rafael Devano Alvara, kemudian ada Ridwan Syabani, Adi Siburian, Kirin Devina, Sylvia Syahara, Surya Dharma, dan juga Denisa Situngkir. Baik teman-teman, tanpa berlama-lama lagi, kita bakal langsung masuk ke inti videonya. Check this out. Jelas Kak? Oke, nah baiklah kepada Rafael, saya persilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Waalaikumsalam warahmatullahi bagi kita Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan juga kasih karunia-Nya. Pada hari ini kita mahasiswa-mahasiswi Ilmu Sejarah Stambuk 2022 dapat menghadiri mata kuliah Sejarah Kebudayaan Islam secara daring. Dan juga terima kasih kami ucapkan kepada Ibu dosen pengampu mata kuliah Sejarah Kebudayaan Islam, Ibu Lestari Daracinta Utami Ginting SSMA, atas kesempatan yang telah diberikan kepada kami kelompok 6 untuk dapat mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Sebelum kita masuk kepada pembahasan, izinkan kami untuk mengorientasikan kelompok kami terlebih dahulu. Kami dari kelompok 6 yang mengangkat topik tentang Islam pada masa Kerajaan Mughal di India dengan anggota saya Rafael Devano Alvara sebagai moderator, kemudian ada Ridwan Syabani, Ade Siburian, Kirin Devina, Sylvia Syahara, Surya Dharma, dan juga Denisa yang masing-masing berperan sebagai presentator. Kita akan masuk kepada pembahasan kita. Di sini kami akan menjelaskan table of content yang telah kami sediakan pada presentasi kami pada hari ini, yaitu terdapat 8 subbab. Yang pertama adalah sejarah berdirinya Kerajaan Mughal. Yang kedua, kondisi politik, sosial, dan budaya Kerajaan Mughal. Yang ketiga, sultan-sultan pada Kerajaan Mughal. Yang keempat, masa kejayaan Kerajaan Mughal. Yang kelima, peranan Kerajaan Mughal dalam perkembangan Islam di India. Yang keenam, perkembangan peradaban Islam pada masa Kerajaan Mughal. Yang ketujuh, faktor kemunduran dan runtuhnya Kerajaan Mughal. Dan yang kedelapan adalah bukti peninggalan Kerajaan Mughal. Oke, kita akan masuk kepada subbab yang pertama yang akan disampaikan oleh saya sendiri sebagai presentator utama, yaitu sejarah berdirinya Kerajaan Mughal. Sejarah berdirinya Kerajaan Mughal. Kerajaan Mughal didirikan pada tahun 1526. Jumlah keseluruhan Sultan Mughal yaitu 29 orang. Kerajaan ini memiliki sultan-sultan yang besar dan terkenal pada abad ke-17, yaitu Akbar yang berkuasa dari tahun 1556 hingga tahun 1606. Kemudian ada Jahangir yang berkuasa mulai dari tahun 1605 sampai dengan 1627, dengan permaisurinya Nurjana Syekh Jehan yang berkuasa mulai dari tahun 1606 sampai dengan 1628. Dan juga Aurangzeb yang berkuasa dari tahun 1659 sampai dengan tahun 1307. Mughal adalah sebuah dinasti yang diperintah oleh raja-raja yang berasal dari daerah Asia Tengah, keturunan Timur Leng, seorang Turki Mughal yang lahir di Kes di Transoksania atau yang sekarang kita kenal dengan Turkistan pada tahun 1336. Pemimpinnya dikenal sebagai seorang Muslim fanatik dan pertama kali melakukan penyerangan ke India pada tahun 1398. Selanjutnya kita akan masuk kepada kondisi politik, sosial, dan budaya Kerajaan Mughal yang akan disampaikan oleh Kirin Devina. Pada Kirin Devina, waktu dan tempat saya persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya kesempatan untuk menjelaskan materi yang akan saya bawakan.
Di sini saya akan menjelaskan materi tentang kondisi politik, sosial, dan budaya Kerajaan Mughal. Kondisi politik Kerajaan Mughal, pada saat itu Kerajaan Mughal diperintah oleh sejumlah kaisar yang berkuasa dengan kekuasaan absolut. Para kaisar ini mengatur pemerintahan dengan bantuan dari sejumlah menteri dan pejabat tinggi. Meskipun kerajaan ini memiliki kekuasaan yang besar, para kaisar harus memperhatikan hubungan dengan kelompok-kelompok regional yang ada di dalam kerajaan, seperti raja-raja lokal, bangsawan, dan pejabat agama. Kemudian ada kondisi sosial Kerajaan Mughal. Masyarakat di Kerajaan Mughal sangat beragam dan heterogen. Ada banyak kelompok etnis, agama, dan bahasa yang berbeda. Kelompok utama yang mendominasi adalah Muslim, Hindu, dan Sikh. Masyarakat Mughal juga terbagi menjadi berbagai kelas sosial termasuk elit politik dan militer, pedagang, petani, serta pekerja. Kemudian ada kondisi budaya dari Kerajaan Mughal. Kondisi budaya di Kerajaan Mughal sangat dipengaruhi oleh tradisi Islam, Hindu, dan Persia. Seni arsitektur dan sastra berkembang pesat selama periode ini. Seni miniatur, seni ukir, dan seni kaca patri adalah beberapa jenis karya seni yang berkembang pada masa ini. Arsitektur Kerajaan Mughal terkenal dengan ciri khasnya yang megah dan indah, terutama dalam bentuk bangunan seperti Taj Mahal dan Istana Agra. Namun, kondisi politik, sosial, dan budaya Kerajaan Mughal tidak selalu stabil dan damai. Ada banyak konflik dan pemberontakan di seluruh kerajaan, baik antara kelompok-kelompok regional maupun dengan kekuatan asing seperti Inggris dan Persia. Kerajaan Mughal akhirnya runtuh pada akhir abad ke-19 setelah serangkaian kekalahan militer dan penaklukan Inggris. Baik, saya kembalikan ke moderator. Maaf, selanjutnya kita akan mendengarkan subbab ketiga, yaitu tentang sultan-sultan yang ada di Kerajaan Mughal, yang akan disampaikan oleh Denisa Situmkir. Kepada Denisa, waktu dan tempat saya persilakan. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan melanjutkan materinya tentang sultan-sultan Kerajaan Mughal. Ini slide-nya. Sultan pertama yaitu Sultan Babur yang berkuasa mulai 1526 hingga 1530. Lalu ada Humayun yang berkuasa 1530 hingga 1540. Selanjutnya ada Akbar yang Agung yang berkuasa mulai 1556 hingga 1605. Lalu selanjutnya ada juga Jahangir yang berkuasa mulai 1605 hingga 1627. Lalu ada Sanjahan, Aurangzeb, Bahadur Shah I, Jahadar Shah, Farrukhsiyar, Rafi Darajat, Jahan II, Muhammad San, Ahmad San Bahadur, Alamgir, San Jahan III, San Alam II, Akbar II, Bahadur San Jafar. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Baik, sekarang kita masuk kepada subbab yang keempat, yaitu tentang masa kejayaan dari Kerajaan Mughal yang akan disampaikan oleh Ade Karya. Kepada Ade, waktu dan tempat saya persilakan. Baik, di sini saya akan mencoba menjelaskan masa kejayaan dari Kerajaan Mughal. Next. Jadi, kesultanan ini mengalami puncak kejayaan pada masa pemerintahan Akbar, yaitu pada tahun 1556 sampai 1605 Masehi. Nah, di bawah kendali Akbar ini, kesultanan ini bukan hanya maju di bidang politik dan militer, tetapi juga di bidang ekonomi, pendidikan, arsitektur, seni dan budaya, serta keagamaan. Dan kejayaan ini diraih pada
masa Akbar dan dipertahankan oleh 3 sultan berikutnya, yaitu Jahangir pada tahun 1605 sampai 1628 Masehi. Yang kedua yaitu Shah Jahan pada 1628 sampai 1658 Masehi, dan Alamgir atau Aurangzeb pada tahun 1658 sampai 1707 Masehi. Nah, pada periode ini Kesultanan Mughal memiliki pertahanan militer yang tangguh dan sulit ditaklukkan. Stabilitas politik karena sistem pemerintahan yang diterapkan Akbar juga membawa kemajuan dalam segala bidang lainnya. Dalam bidang ekonomi, Kesultanan Mughal dapat mengembangkan program pertanian, pertambangan, dan perdagangan. Di samping itu, untuk kebutuhan dalam negeri, hasil pertanian itu diekspor ke Eropa, Afrika, Arabia, dan Asia Tenggara. Bersamaan dengan hasil kerajinan seperti kain tenun, serta kain tipis berbahan gordin yang banyak diproduksi di Bengal dan Gujarat. Selanjutnya. Next. Baik, saya akan membacakan selanjutnya, yaitu ketika Shah Jahan berkuasa, ia memerintahkan untuk membangun Taj Mahal. Nah, inilah menjadi salah satu bukti kemajuan di bidang arsitektur Mughal pada masa pemerintahan Aurangzeb. Pajak dihapuskan, harga bahan pangan diturunkan, dan korupsi diberantas. Selama 1,5 abad, Kesultanan Mughal menjadi negara adikuasa yang menguasai perekonomian dunia, mengalahkan dinasti Qing di Cina dan Eropa Barat. Dengan berbagai pencapaian itu, Mughal dapat dianggap sebagai salah satu kekaisaran terbesar di dunia kala itu. Baik, saya kembalikan ke moderator. Baik, selanjutnya kita akan masuk kepada sumber kelima, yaitu peranan kerajaan Mughal dalam perkembangan Islam di India, yang akan disampaikan oleh Ridwan Syahbani. Kepada Ridwan, waktu dan tempat saya persilakan. Terima kasih kepada moderator telah memberikan saya kesempatan untuk menjelaskan materi ini. Materi yang saya bawakan adalah peranan kerajaan Mughal dalam perkembangan Islam di India. Mughal menjadi kemajuan perkembangan di Islam di India baru dicapai pada masa pemerintahan Kerajaan Mughal. Kerajaan Mughal kemudian menjadi gambaran kebangkitan di dunia Islam setelah kepemimpinan dinasti Delhi tahun 1451 sampai 1526 Masehi. Kerajaan Mughal sendiri membawa kemajuan terhadap sejarah umat Islam, juga memiliki kesempatan untuk memperlihatkan ke berbagai negara karena keberanian dan ketekunan raja-raja yang membangun tradisi Islam di bagian timur India. Peranan kerajaan Mughal dalam perkembangan peradaban Islam di India dapat dilihat dari semua peninggalan kerajaan Mughal yang gemilang. Di antaranya, peran kerajaan Mughal adalah peran pemerintah dalam meningkatkan bidang pendidikan dan ilmu pengetahuan, bidang infrastruktur dan bangunan, dan bidang seni dan kebudayaan. Perkembangan kerajaan Mughal yang telah mampu memberikan andil yang cukup besar terhadap masyarakat sekitar, seperti perkembangan sosial, keagamaan, ekonomi, politik, dan segi kultur masyarakat yang berbeda-beda, dan menjadikan kerajaan Mughal yang bercorak Islam mampu berdiri di tengah-tengah masyarakat India yang mayoritas beragama Hindu. Terima kasih. Saya kembali kepada moderator. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke subbab yang keenam, yaitu perkembangan peradaban Islam pada masa kerajaan Mughal, yang akan disampaikan oleh Sylvia. Kepada Sylvia, waktu dan tempat saya persilakan. Terima kasih kepada moderator. Majunya dinasti Mughal merupakan
Majunya dinasti Mughal merupakan suatu hal yang terpenting untuk kaum muslimin sebab dinasti Mughal hadir selaku penopang ketika wilayah Islam lainnya tengah mundur atau sudah gugur. Mengenai hal itu, tentunya dalam perkembangan terdapat tokoh yang bernama Zahiruddin Muhammad Babur pada tahun 14.820 sampai 1530 Masehi selaku pengegas dinasti tersebut. Munculnya kerajaan Mughal banyak membawa kemajuan. Salah satu contohnya adalah kerajaan Mughal yang bernuansa Islam dan yang pada abad ke-17 mampu menaklukkan semua daerah di India wilayah barat di bawah kepemimpinan Jalaluddin Muhammad Akbar, seorang sultan yang mampu membuat masyarakat India bersatu dalam campur tangan kerajaan bernuansa Islam yang lain. Kehadirannya kerajaan Mughal bukanlah salah satunya kerajaan Islam yang pernah ada di India sebelumnya berdirinya kerajaan Mughal. Peradaban kerajaan Islam tersebut memang tidak kokoh, tapi cukup memberikan andil yang besar dan mendorong pertumbuhan Islam di India. Dinasti Mughal adalah dinasti termuda. Meskipun demikian, kerajaan Mughal ini sangat aktif dan produktif dalam menyebarluaskan ajaran Islam ke seluruh wilayah India. Prestasi ini terbilang mengagumkan mengingat India berada di dalam komunitas masyarakat yang begitu kompleks, mulai dari suku, ras, budaya, dan agama. Lebih dari itu, kawasan India bukan lagi sebagai tempat lahir, tapi juga menjadi basis agama Hindu di sana. Seiring dengan kemunculan dinasti Islam di India, peradaban Hindu baik tradisi maupun ajaran menjadi semakin pudar meski sudah lama berdiri. Baik, selanjutnya kita akan masuk kepada subbab yang ke-7, yaitu tentang faktor kemunduran dan keruntuhan kerajaan Mughal yang akan disampaikan oleh Surya Dharma. Pada Surya, waktu dan tempat saya persilakan. Baiklah, saya akan membacakan faktor kemunduran dan runtuhnya kerajaan Mughal. Dari masa panjang sekitar 3,5 abad Mughal berkuasa, tetapi masa perkembangan dan kejayaannya hanya dapat dipertahankan sekitar 1 abad, yaitu sampai dengan masa Aurangzeb pada tahun 1658 Masehi sampai 1707 Masehi. Setelah masa Aurangzeb, Mughal mengalami kemunduran secara berangsur-angsur dalam waktu sekitar kurang dekat dari 2 abad di masa Sultan Bahadur Shah. Mughal mengalami kejatuhannya yaitu ketika Sultan terakhir Bahadur Shah diusir dari istananya. Ada beberapa faktor yang menyebabkan kekuasaan dinasti Mughal mundur dan membawa kepada kehancuran pada tahun 1858 Masehi, yaitu pertama ialah terjadi stagnasi dalam pembinaan kekuatan militer sehingga operasi militer Inggris di wilayah-wilayah pantai tidak dapat segera dipantau oleh kekuatan maritim Mughal. Kedua yaitu kemerosotan moral dan hidup mewah di kalangan elit politik. Ketiga, pendekatan Aurangzeb yang terlampau keras dalam melaksanakan syariat Islam tanpa adanya toleransi antar umat beragama Islam dengan Hindu. Keempat, semua pewaris tahta kerajaan pada Paro terakhir adalah orang-orang lemah dalam bidang kepemimpinan. Kelima, perebutan kekuasaan antara keluarga. Keenam, intervensi politik dan militer dari kekuasaan imperial Barat. Ketujuh, serangan dari kerajaan atau kekuatan luar. 8, pemberontakan oleh umat Hindu. Baiklah, saya balikan kepada moderator. Baik, selanjutnya kita akan masuk kepada subbab yang ke-8, yaitu bukti-bukti peninggalan kerajaan Mughal yang akan disampaikan oleh Ridwan Syabani. Pada Ridwan, waktu dan tempat saya persilakan. Terima kasih, moderator. Saya akan menjelaskan bukti-bukti peninggalan kerajaan Mughal. Yang pertama ada Taj Mahal,
Babur di Afghanistan, Benteng Allahabad di India, Masjid Lama Delhi, Benteng Lahore di Pakistan, Benteng Lal Bagh di Bangladesh, Benteng Agra di India, Makam Raja Humayun. Terima kasih. Baik, selanjutnya kita akan masuk kepada sesi pertanyaan. Kami di sini akan menerima 7 pertanyaan dari teman-teman. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, boleh untuk memberikan pertanyaannya, menyebutkan nama, NIM, dan juga kepada siapa pertanyaan tersebut diajukan. Izin bertanya, moderator. Pertanyaan pertama kami serahkan kepada Ria Pinolasari. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya Ria Pinolasari dengan NIM 2206022 dari kelompok 4 ingin bertanya kepada Sylvia Sahara. Apa peran kerajaan Mughal terhadap Islam? Terima kasih. Baik, untuk teman-teman yang bertanya, jangan lupa juga untuk mengirimkan jawaban di grup ya. Selanjutnya kepada Stephen Yohanes. Terima kasih kepada kelompok 6. Saya akan bertanya bagaimana kebebasan masyarakat Hindu dari awal hingga akhir berjalannya kerajaan Mughal. Apakah adanya intimidasi dari kerajaan Mughal itu sendiri? Pertanyaan ini saya ajukan kepada Ridwan Syahbani. Terima kasih. Terima kasih kepada Stephen yang telah memberikan pertanyaan. Selanjutnya kepada Fahmi Ramadan, kami persilakan. Terima kasih moderator. Nama saya Fahmi Ramadan dengan NIM 220706031 dari kelompok 2. Ingin bertanya kepada Kerin Devina, bagaimana pola penyebaran agama Islam di India, terutama pada masa kerajaan Mughal? Terima kasih. Terima kasih kepada Fahmi yang telah memberikan pertanyaan. Selanjutnya kepada Dimas Pratama, kami persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk bertanya. Perkenalkan, nama saya Dimas Pratama dengan NIM 220706004. Ingin bertanya kepada Rafael. Nah, dijelaskan dalam PPT kelompok kalian ada beberapa sultan yang terkenal dalam kerajaan Mughal. Nah, saya di sini ingin memberikan pertanyaan kepada salah satu sultan yang terkenal dalam kerajaan Mughal. Nah, apa sih kebijakan yang dibuat oleh Sultan Akbar yang Agung pada masa pemerintahannya tersebut? Terima kasih. Terima kasih kepada Dimas. Kami kembali mengingatkan untuk teman-teman yang memberikan pertanyaan untuk mengirimkan kembali pertanyaannya baik di kolom komentar Zoom maupun di grup. Selanjutnya pertanyaannya kami serahkan kepada Carmila. Kepada Carmila kami persilakan. Terima kasih kepada moderator. Perkenalkan, nama saya Carmila, NIM 220706041 dari kelompok 2. Pertanyaannya ditujukan kepada Denisa. Apa tujuan kerajaan Islam Mughal di India mendirikan Taj Mahal? Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaan yang telah diberikan. Selanjutnya kepada Ernest Hotasi, kami persilakan. Perkenalkan, nama saya Ernest Hotasi Daniel Bulolo dari kelompok 5 dengan NIM 220706033 ingin bertanya, apa ketika terjadi masa peralihan kepemimpinan dari seorang pemimpin yang beragama Hindu menjadi pemimpin beragama Islam, tidak terjadi pergolakan sosial kepada masyarakat India? Sekian dan terima kasih. Itu pertanyaannya ditujukan kepada siapa ya, Nes? Yang belum bertanya siapa? Tinggal Surya sama Ade Siburian. Ade aja. Ade, oke.
Selanjutnya pertanyaan terakhir kami berikan kepada Andi Simamora. Kepada Andi kami persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya mau bertanya, perkenalkan nama saya Andi Paringotan Simamora dengan NIM 2207060048. Ini saya mau bertanya, nah, kan kerajaan Mughal itu disebut sebagai kerajaan yang makmur. Pertanyaannya, apa saja permasalahan yang dialami pada kerajaan Mughal sampai runtuhnya kerajaan tersebut? Terima kasih. Baik, terima kasih kepada para penanya. Untuk itu kami berikan kami waktu untuk mencari jawabannya. Selama kami mencari jawabannya, forum akan saya serahkan kepada kelompok 7, kepada presentator kelompok 7 yaitu Elias Jayasega. Saya persilakan. Terima kasih kepada moderator dari kelompok 7 yang telah memberikan saya kesempatan untuk dapat memberikan pertanyaan. Pertanyaan ini saya tujukan kepada Melisna Purba. Nama saya Rafael Devano Alfarmebaho dengan NIM 2207060011. Seperti yang telah kita dengarkan dari materi yang telah disampaikan oleh teman-teman dari kelompok 7, bahwa di benua Amerika, khususnya negara Amerika, merupakan negara dengan populasi Islam yang kecil. Nah, tentu di negara itu berkembang yang namanya Islamofobia. Bagaimana tanggapan dari kelompok 7 terhadap pencegahan dari berkembangnya Islamofobia di Amerika? Sekian pertanyaan dari saya, terima kasih. Baik, terima kasih Saudara Rafael Naibaho atas pertanyaannya, tetapi pertanyaannya itu nanti ditujukan kepada Dela ya, soalnya Melisna udah ada yang ngambil. Oke, Elias. Terima kasih Rafael Naibaho. Baik, teman-teman sekalian, kami akan mendiskusikan pertanyaan dari teman-teman sekalian. Maka dari itu kami alihkan kembali kepada kelompok 6. Kepada moderator kelompok 6, Saudara Rafael, waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih atas kesempatan kembali yang diberikan kepada kami, kepada kelompok 6. Di sini kami akan menjawab pertanyaan yang telah diberikan oleh teman-teman kepada kami kelompok 6. Yang pertama, saya akan menjawab pertanyaan yang diberikan oleh Dimas kepada saya, yaitu tentang apa saja kebijakan yang diberlakukan oleh Sultan Akbar yang Agung pada saat ia menduduki tahta pada Kesultanan Mughal. Jawaban yang dapat saya sampaikan adalah penghapusan jizya bagi non-muslim, mendirikan lembaga politik, membangun tempat ibadah, membentuk undang-undang perkawinan, dan juga penetapan mazhab. Bagaimana Saudara Dimas, apakah bisa diterima? Baik, terima kasih Saudara Rafael atas jawabannya. Jawaban saya terima. Terima kasih. Baik, terima kasih. Selanjutnya kita akan mendengarkan jawaban dari Sylvia atas pertanyaan Ria. Kepada Sylvia, waktu dan tempat saya persilakan. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Ria. Apa peranan penting kerajaan Mughal bagi Islam terhadap Islam? Kerajaan Mughal memiliki peranan penting dalam sejarah Islam di India. Mereka adalah dinasti Muslim yang memerintah India selama hampir 3 abad, dari pertengahan abad ke-16 hingga abad ke-18. Berikut adalah beberapa peran penting yang dimainkan oleh kerajaan Mughal terhadap Islam. 1. Penyebaran Islam. 2. Kebijakan toleransi agama. 3. Pembangunan bangunan Islam. 4. Pengadilan Islam. 5. Pengaruh budaya dan sastra. Meskipun kebijakan keagamaan dan pengaruh kebudayaan Mughal bervariasi dari satu kaisar ke kaisar lainnya, secara keseluruhan kerajaan Mughal memainkan peran penting dalam perkembangan dan pemeliharaan Islam di India. Baik, kita tadi telah mendengarkan jawaban dari Sylvia. Selanjutnya kita akan mendengarkan jawaban dari Kerin atas pertanyaan Fahmi. Kepada Kerin, waktu dan tempat saya persilakan. Baik, terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Jadi di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Fahmi yang pertanyaannya itu bagaimana pola penyebaran Islam di India, terutama pada masa kerajaan Mughal? Jadi jawabannya, pada masa kerajaan Mughal di India,
penyebaran Islam terjadi melalui beberapa pola. Yang pertama, penyebaran Islam dilakukan melalui pernikahan campuran antara bangsawan Mughal dan keluarga-keluarga Hindu terkemuka. Hal ini memungkinkan konversi agama secara sukarela oleh beberapa anggota keluarga Hindu. Kedua, penyebaran Islam juga terjadi melalui kebijakan toleransi agama yang diterapkan oleh beberapa kaisar Mughal. Mereka memberikan kebebasan beragama kepada masyarakat Hindu, yang memungkinkan beberapa orang Hindu tertarik untuk masuk Islam. Yang ketiga, penyebaran Islam di India juga melibatkan para sufi, yang merupakan para sufi yang melakukan misi dakwah Islam secara damai. Mereka memainkan peran penting dalam menyebarkan Islam di kalangan masyarakat Hindu melalui pendekatan spiritual dan budaya yang inklusif. Keempat, penaklukan militer oleh kerajaan Mughal juga berperan dalam penyebaran Islam di India. Penguasa Mughal menaklukkan beberapa wilayah India yang mengakibatkan beberapa orang Hindu yang tinggal di wilayah tersebut memilih untuk masuk Islam. Pola-pola ini baik melalui perkawinan, campuran, kebijakan toleransi agama, dakwah sufi, maupun penaklukan militer berkontribusi pada penyebaran Islam di India pada masa kerajaan Mughal. Baik, terima kasih. Apakah jawabannya dapat diterima, Fahmi? Oke, saya kembalikan ke moderator. Baik, selanjutnya kita akan mendengarkan jawaban Denisa atas pertanyaan yang diberikan oleh Carmila. Kepada Denisa, waktu dan tempat saya persilakan. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Carmila. Pertanyaannya, apa tujuan kerajaan Islam Mughal di India mendirikan Taj Mahal? Taj Mahal dibangun atas perintah Kaisar Mughal Shahjahan untuk mengenang istri tercintanya, yakni Mumtaz Mahal atau Arjuman Banu Begum, yang merupakan seorang permaisuri India selama dinasti Mughal. Terima kasih. Apakah jawabannya diterima, Carmila? Terima kasih atas jawabannya. Baik, selanjutnya kita akan mendengarkan jawaban dari Ridwan atas pertanyaan dari Stephen. Pada Ridwan, waktu dan tempat saya persilakan. Terima kasih moderator. Sini saya akan membacakan jawaban atas pertanyaan dari saudara Stephen Yohanes Sibuan, yang pertanyaannya adalah bagaimana kebebasan masyarakat Hindu dari awal hingga akhir perjalanannya Mughal. Apakah adanya intimidasi dari kerajaan Mughal? Jawabannya adalah masyarakat Hindu di India mengalami berbagai tingkat kebebasan selama periode kekuasaan Mughal yang berlangsung dari awal hingga akhir. Kebijakan keagamaan Mughal bervariasi tergantung pada pemerintahan dan kebijakan individual kaisar. Awalnya beberapa kaisar Mughal seperti Akbar yang terkenal mempraktikkan kebijakan toleransi agama yang disebut Din-i-Ilahi. Akbar mempromosikan dialog antara agama-agama dan mencoba mengurangi konflik antara Hindu dan Muslim. Di bawah kekuasaan Akbar, masyarakat Hindu diberi kebebasan beragama dan kesempatan untuk menduduki posisi pemerintahan. Namun, kebijakan keagamaan Mughal berubah seiring berjalannya waktu. Beberapa kaisar seperti Aurangzeb menerapkan kebijakan yang lebih konservatif dan menekankan Islam sebagai agama negara. Aurangzeb melakukan pembatasan terhadap praktik Hindu, termasuk penghancuran kuil dan pembatasan pembangunan kuil baru. Ia juga memperlakukan jizyah, pajak khusus yang dikenakan pada non-Muslim. Intimidasi terhadap masyarakat Hindu terjadi selama masa pemerintah Mughal. Beberapa pemimpin Muslim yang kurang toleran melakukan penganiayaan terhadap komunitas Hindu. Namun, penting untuk diingat bahwa pengalaman masyarakat Hindu selama periode Mughal tidak seragam. Ada juga kaisar Mughal yang relatif toleran terhadap Hindu dan memberikan kebebasan. Secara keseluruhan, kebebasan masyarakat Hindu selama periode Mughal dipengaruhi dan oleh kebijakan individual kaisar dan periode pemerintahan tertentu. Ada periode toleransi dan kesempatan, tetapi juga ada juga periode pembatasan dan penganiayaan. Terima kasih. Apakah bisa diterima Saudara Stephen atau mau disampaikan? Ya, terima kasih Saudara Ridwan Syabani. Jawabannya saya terima.
Baik, selanjutnya kita akan mendengarkan jawaban Adi yang akan menjawab pertanyaan dari Ernest. Kepada Adi, waktu dan tempat saya persilakan. Baik, saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Ernest Hotasi, yaitu apakah ketika terjadi peralihan kepemimpinan dari pemimpin yang beragama Hindu menjadi pemimpin beragama Islam, terjadi pergolakan sosial di kalangan masyarakat India? Jadi jawaban ini sebenarnya sudah dijawab oleh Keirin tadi, yaitu di mana Islam sendiri melakukan penyebaran agamanya dengan damai. Tapi di sini saya akan menambahi, yaitu pada masa pemerintahan Sultan Akbar, dinasti ini membuat hubungan harmonis antara umat Islam dan Hindu di India dan mengalami kemajuan yang signifikan di bawah kepemimpinan sang sultan. Bahkan banyak orang Hindu direkrut menjadi tentara atau pegawai di kantor-kantor pemerintah. Ketika Sultan Akbar berkuasa juga, proses interaksi dan pertukaran pikiran antara bangsawan Hindu dan Muslim di lingkungan istana kerajaan pada akhirnya melahirkan akulturasi dua kebudayaan yang berbeda. Walaupun pada akhirnya pada saat kemunduran kerajaan Mughal, pemeluk-pemeluk Hindu ini merasa tak senang bahwa orang Muslim yang sebetulnya minoritas di India menjadi penguasa sehingga mereka melakukan pemberontakan. Sekian jawaban saya. Apakah jawaban saya bisa diterima? Oke. Baik, terima kasih kepada saudara Adi Arya. Selanjutnya kita akan mendengarkan jawaban terakhir dari Surya yang akan menjawab pertanyaan dari Andi. Kepada Surya, waktu dan tempat saya persilakan. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Andi, yaitu apa permasalahan mundurnya kerajaan Mughal. Yaitu pertama, pengepungan dan invasi. Kerajaan Mughal seringkali menghadapi serangan dari suku-suku Maratha dan suku-suku lainnya di India. Kedua, pemberontakan regional. Beberapa wilayah di dalam kerajaan Mughal memberontak dan mencoba memperoleh kemerdekaan atau otonomi penuh. Ketiga, korupsi dan pelemahan pemerintahan. Korupsi menjadi masalah serius dalam pemerintahan Mughal. Keempat, konflik suksesi. Perselisihan suksesi dan pertempuran antara pangeran-pangeran Mughal sering terjadi setelah kematian seorang kaisar. Kelima, ekonomi yang melemah. Faktor ekonomi juga berperan dalam kemunduran kerajaan Mughal. Baiklah, sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas jawaban yang telah disampaikan oleh Surya Dharma. Kita telah mendengarkan pembahasan tentang kerajaan Mughal di India, lalu kita telah menyelesaikan sesi tanya jawab. Dengan begitu, presentasi ini kami tutup. Kami meminta maaf apabila ada salah ucap, perkataan maupun perbuatan, ataupun kekurangan materi yang kami sampaikan. Untuk itu kami tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Forum kami serahkan kepada kelompok 7, kepada moderator Elias Zayazega. Saya persilakan. Terima kasih atas kesempatan kembali yang telah diberikan oleh moderator dari kelompok 7 yaitu Elias. Mohon izin kepada Ibu dosen atas kesalahan kami karena tadi kami belum membacakan tentang kesimpulan. Untuk itu kami meminta sedikit waktu lagi untuk kami dapat menyelesaikan materi kami yaitu kesimpulan yang akan disampaikan oleh Adi Karya. Kepada Adi, waktu dan tempat kami persilakan. Baik, saya akan menjelaskan tentang kesimpulan di sini. Ada beberapa kesimpulan yang kami cantumkan, yaitu yang pertama, Islam telah mewariskan dan memberi pengayaan terhadap khazanah kebudayaan India. Seperti yang ditulis oleh Roger Garoudi bahwa Islam telah membawakan kepada manusia suatu dimensi transenden atau ketuhanan dan dimensi masyarakat atau umat. Kedua, dengan hadirnya kerajaan Mughal, maka kejayaan India dengan peradaban Hindunya yang nyaris tenggelam kembali muncul. Tiga, kemajuan yang dicapai kerajaan Mughal telah memberi inspirasi bagi perkembangan peradaban dunia, baik politik, ekonomi, budaya, dan sebagainya. Yang keempat, yaitu kerajaan Mughal telah berhasil membentuk sebuah kosmopolitan Islam India daripada membentuk sebuah kultur Muslim secara eksklusif. Kelima, kemunduran suatu peradaban tidak lepas dari lemahnya kontrol dari elit penguasa, dukungan rakyat, dan kuatnya sistem keamanan. Karena itu, masuknya kekuatan asing dengan bentuk apapun perlu diwaspadai. Sekian, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih atas kesimpulan yang telah disampaikan oleh Adi Karya.
Untuk itu kami tutup presentasi kami pada hari ini. Kami ucapkan terima kasih. Kami kembalikan kepada Ibu dosen pengampu mata kuliah Sejarah Kebudayaan Islam.